Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakira Anggeni. Jadi di sini saya akan membuat tutorial cara penggunaan aplikasi Stata pada data cross section, time series, serta data panel. Langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengolah data cross section. Jadi di sini kita akan membuka data yang sudah kita persiapkan. Data yang akan saya gunakan adalah data kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1980 sampai dengan 1999. Lalu langkah yang kedua adalah kita membuka aplikasi Stata. Di aplikasi Stata ini, yang pertama kita lakukan adalah membuka data editor. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mengisi sel di Excel ini, kita harus mengcopy data dari Excel ke data editor. Nah, seperti ini. Lalu, kita klik statistik, kita ke komen, generate, tahun, sama dengan ABS. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk tahun, kita tekan format. Lalu kita pilih yang annual. Kita tekan oke. Nah, lalu data ini kita harus set untuk agar dapat kita olah. Kita tekan statistik. Lalu kita tekan ini. Nah, time variable kita pilih tahun. Panel kita pilih tidak usah. Kita pilih yearly. Lalu kita tekan oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita tekan lagi statistik. Kita pilih time series dan kita pilih test unit rate. Nah, untuk saat yang kedua, kita akan menguji pada data time series. Data time series ini langkah awalnya sama seperti data cross section, yaitu mengcopy data dari Excel ke data editor di aplikasi Stata. Nah, setelah itu kita membuat variabel baru pada data time series. Variabelnya kuartal, kita create, kita tekan fungsi data dan waktu, kita cari kuartal. Nah, seperti ini. Ini rumusnya ya. Nah, kita tekan oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat variabel baru yang sudah kita buat. Lalu kita format kuartal, kita tekan oke. Nah, seperti ini. Lalu kita harus men-set data agar data tersebut bisa diolah. Statistik, time series, setup dan utility, serta declare. Time variabelnya kuartal, kita tekan oke. Nah, selanjutnya kita untuk menguji data time series itu, kita memblok
data 11 dan 12. Kita tekan kanan, lalu drop select data. Maka seperti ini. Lalu kita tekan statistik, kita lakukan uji, time series, setup dan utility, kita pilih fill in gap, balancing, kita tekan OK. Nah, ini seperti ini. Ini adalah akhir dari pengolahan data secara time series. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengolah data panel. Langkah pertama ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, lalu datanya kita akan copy seperti ini. Untuk membuat variabel baru, kita tekan komen, generate tahun sama dengan OBS. Nah, ini tahunnya. Dan kita akan men-set data agar dapat bisa diolah. Format annual, kita tekan OK. Lalu kita membuat variabel baru, yaitu variabel CS, yaitu generate CS sama dengan titik. Kenapa titik? Karena kita masih belum tahu berapa besaran angka CS tersebut. Nah, penampakannya seperti ini. Lalu kita akan membuat angka untuk mengisi variabel CS ini. Rumusnya replace CS sama dengan 1 if count3 sama dengan A. Ini kita ulangi sampai 5. Replace CS sama dengan 2 if count3 B. Ini kita copy saja agar lebih mudah, tinggal kita ganti. Lalu yang ketiga, nah seperti ini. Lalu penampilannya seperti ini. Lalu kita membuka statistik, kita longitudinal, setup, dan untuk insert data agar bisa diolah panel CS time variable, kita pilih tahun, lalu kita pilih yearly, kita tekan OK. Nah, sudah selesai. Kita tekan statistik, longitudinal, setup, linear model, kita pilih linear regresi. Lalu kita pilih kemiskinan, ini sudah benar, tekan OK. Nah, ini adalah hasil dari panel data. Bisa dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai koefisien sebesar minus 10,71014 dengan standar error 2795347. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana mengolah data uji asumsi klasik pada data cross section, time series, serta data panel. Nah, yang pertama yang akan saya olah adalah data cross section. Untuk mengolah data cross section, kita harus menyiapkan data uji asumsi klasik terlebih dahulu. Ini data yang sudah saya persiapkan. Nah, kita buka data editor seperti tutorial sebelumnya, bahwa sel di dalam Excel data editor ini harus kita isi dengan cara mengcopy paste data yang sudah kita persiapkan di Microsoft Excel.
Nah, lalu ketika sudah kita paste, maka kita akan buka statistik, lalu kita buka linear model, linear regresi. Ini kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi seperti ini. Kita tekan OK. Nah, ini yang hasil dari yang sudah kita lakukan tadi. Lalu selanjutnya kita akan specification. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa uji untuk melihat hasil dari data yang sudah kita persiapkan. Yang pertama kita uji untuk hetero. Kita menggunakan Westback. Oke. Kita tekan submit. Ini hasilnya. Lalu ini hasilnya. C-nya 0,20 dengan perbandingannya 0,6537. Lalu kita menggunakan uji FIF. Kita ganti menjadi ini, lalu kita uji, kita submit. Nah, ini hasilnya dengan C-nya 0,20 dengan perbandingan 0,6514. Lalu kita ubah lagi menjadi F statistik, kita submit. Nah, ini hasilnya. F1-nya bisa dilihat 0,19. Lalu kita uji FIF. Kita submit. Nah, variabel GDP-nya 1,08, pertumbuhan ekonomi 1,06. Lalu kita variabel Durbin-Watson ya. Kita submit. Nah, di sini ada keterangan bahwa time variable not set karena kita menggunakan data cross section, sedangkan uji ini adalah untuk data time series. Begitu. Sekian penjelasan. Sebelum kita mengakhiri, maka kita harus menekan new do file editor. Ya. Lalu kita tekan review dari atas sampai bawah. Tidak, kita lihat yang ini. Kita copy paste. Copy. Lalu kita paste. Nah. Ya, seperti ini. Kita save. Sebenarnya kita boleh save atau tidak, karena di sini saya tidak akan meng-save file ini. Nah, ini adalah akhir dari pengerjaan ujian asumsi klasik pada data cross section. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke uji data time series. Yang pertama kita lakukan adalah seperti tadi, membuka Excel. Ini adalah data time series yang akan saya gunakan. Yang pertama, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, PCON, dan GDP. Jadi saya menggunakan data dari tahun 1980 sampai dengan 1999 seperti data yang sebelumnya pernah saya gunakan. Lalu kita harus membuka data editor di data stata. Ini kan masih kosong filenya, jadi yang harus kita lakukan adalah copy paste data dari Excel ke dalam data editor di stata. Seperti ini. Nah, ini adalah datanya. Lalu kita akan membuat variabel baru, yaitu variabel tahun.
Lalu kita tekan oke. Nah, habis itu kita memformat datanya. Kita pilih klik tahun. Oke. Jadi kita perbaikan. Jadi tadi kan saya mengklik tahunnya. Jadi saya akan mengklik kalimat tahun. Lalu kita format manual, kita tekan oke. Nah, lalu kita akan men-set data agar data ini bisa kita olah. Itu kita statistik, time series, kita pilih setup dan utility, dan kita pilih declare dataset. Setiap variabelnya kita pilih tahun, lalu yearly, kita tekan oke. Nah, lalu statistik baru kita ajukan uji linear regresi. Nah, kita sudah menggunakan dependennya, kita pakai pertumbuhan ekonomi, independennya kita pakai kemiskinan, PCN, dan GDP. Kita tekan oke. Nah, ini terdapat hasilnya yang sudah kita cari. Jadi model residual dari ini seperti ini ya. Pertumbuhan kemiskinan koefisiennya 0,079282, PCON minus 0,13,984, dan seterusnya. Lalu setelah kita melakukan uji ini, kita akan mengajukan uji setelah kita mengajukan ini, kita akan mengajukan uji linear model related dari spesifikasi. Nah, yang pertama yang akan kita uji adalah hetero. Kita submit. Nah, terdapat hetero sebesar 0,49 dengan perbandingan 0,4823. Lalu kita submit. Nah, hasilnya kita C-nya 0,48 dengan perbandingan 0,4905. Lalu kita gunakan F-statistik. Kita submit. Nah, hasilnya 0,44 dengan perbandingan 0,5163. Lalu kita lanjut menggunakan VIF. VIF-nya kita submit. Nah, ini hasil dari uji VIF atau varian inflasi faktor for the independent variable. Lalu kita ujikan lagi ini. Kita ujikan DW Darwin-Wet 1. Ini hasilnya. Ya. Lalu kita submit ini, terus ini hasilnya, dan ini kita submit juga. Pokoknya kita mensubmit uji yang terdapat kalimat time series only. Kita submit, terus ini hasilnya, ya. Terus kita submit lagi. Oh ya, yang ini tidak perlu. Oke, kita tekan oke. Nah, ini adalah yang sudah kita cari tadi. Nah, yang sudah kita cari tadi kita blok, kita copy, lalu kita paste. Nah, ini adalah yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi kita lanjut. Data kita tadi salah karena saya teledor.
Ini seharusnya terlihat seperti ini. Kita copy, kita copy aja, susah. Nah, ini adalah penampakan data yang benar. Lalu selanjutnya kita tekan clear untuk mengulang. Lalu kita buka data kita, lalu kita copy, kita paste. Lalu kita membuat variabel baru. Kita pilih create variable, kita pilih tahun, lalu kita OBS variabel, kita cari OBS, klik OK, lalu kita format annual years, kita klik variabel namanya adalah CS, lalu kita klik 1, grade-nya adalah klik A-nya benar. Nah, kita submit, lalu kita buat lagi variabel, tekan 2, lagi 2B, submit, lalu kita ganti C dan kita pilih 3, kita submit, kita pilih 4, kita pilih D, submit, kita pilih D, lalu kita ganti 5. Oke. Lalu kita format datanya dengan annual atau years. Oke. Nah, setelah itu statistik, kita pilih linear set of utility dan utility agar datanya bisa kita olah. Lalu kita buka statistik longitudinal, kembali terjadi linear regresi. Kita tekan submit.
Oke, mohon maaf terjadi kedua kali kesalahan. Lalu kita akan meng-clear ulang data kita. Lalu kita copy paste lagi seperti ini. Lalu kita klik data, kita buat variabel tahun, OBS, variabel klik 2 kali, kita tekan OK, kita country A, kita tekan OK. Nah, sudah ini hasilnya. Lalu kita format data di annual. Kita buat variabel CS. Variabel country dengan ini A. Oke. Submit. Lalu kedua kita buat baru CS, kita tekan 2 B, submit. Lalu C, 3 kita tekan submit. Lalu 4 kita tekan D, submit. Lalu E, kita submit. Nah, lalu coba sini kita format, kita gunakan annual, klik OK, lalu statistik, kita pilih panel data, clear, seperti itu. Lalu longitudinal kita pakai ini, tekan ini, regresi, kita tekan OK, kita tekan saya lupa. Sebentar ya, saya kan regresi, kita tekan submit. Lalu ini adalah hasilnya, hasil dari pekerjaan kita ini. Bisa dilihat dengan kemiskinan koefisiennya 0,1,1083 dan yang lain-lain. Ini adalah kita statistik kembali. Lakukan uji tes. Kita cobakan. Ini hasilnya. Statistik.
Kenapa tidak bisa? Karena jadi data panel ini tidak mengandung multi-call. Jadi hasilnya ini tidak bisa kita dapatkan. Nah, sekian tutorial susah ya pakainya. Tutorial dari saya. Sebelum itu kita nah seperti ini. Nah, ini adalah akhir dari bicara saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kelambatan karena saya juga masih belajar. Saya masih diberikan bimbingan oleh teman saya. Sekian, terima kasih.